Maaf Pak, mungkin Bapak dapat nama saya dari suami. Jadi maaf kalau terlalu lengkap, itu biasanya dipakai di kampus-kampus saja. Jadi saya malu dengan semua embel-embel itu. Jadi saya Florin, saya lebih ke penginjilan. Jadi saya pakai Kristotes sekarang jadi ministry untuk membantu beberapa gereja dalam misi. Tapi misinya bukan bangun-membangun seperti suami saya, tapi cari jiwa. Jadi itu pelayanan saya sekarang. Jadi saya mencari jiwa, suami saya bangun gedungnya ya. Puji Tuhan. Biasanya kalau saya pertama khotbah di satu tempat, saya mau menguji jemaatnya Pak, boleh ya? Saya mau tahu apakah benar-benar Kristen, baca Alkitab atau tidak. Boleh 2 orang jemaatnya ke sini. Resti dan Peter. Oh, murid Yesus. Wah, dulu kamu nelayan ya, kelihatan dari rambutnya. Oke, pertanyaan saya, nanti dapat hadiah, enggak apa-apa. Ganteng kok kamu ya. Pertanyaan saya, Yesus itu disebut orang apa? Orang Nazaret. Orang Nazaret. Pertanyaan saya bukan itu. Di sana yang jual cilok siapa? Belum tahu. Baca Alkitab, ada terselip di antara ayat-ayat itu. Yang jual cilok saya tidak tahu, mungkin dulu nggak ada. Ada. Baca Alkitab ya. Iya. Nah, harus baca Alkitab kamu sebentar. Terima kasih ya, baca Alkitab nanti ketemu siapa penjual cilok. Hah? Mau salaman tidak? Oh iya salam. Biar tambah ganteng kamu sih. Nih pertanyaan. Seputar Yesus. Iya. Yesus lahir di Bethlehem. Kok pinter? Baca Alkitab ya. Di situ Pak RT siapa? Belum ada waktu itu. Yakin? Ada. Ya sudah, tukang cukur di sana siapa namanya? Oh, pendetanya tahu loh, Nando namanya. Nando, ya. Marganya apa Nando itu? Orang Batak, Nando. Orang Batak. Marbun. Terima kasih. Ya, situ mau salaman tidak? Oh iya, terima kasih. Oke. Luar biasa. Berarti baca Alkitab ya Pak ya jemaatnya ya. Saya baru tahu Nando juga namanya Pak, itu kan cukur. Tapi saya ingat saya kan ada penginjilan di daerah Kediri, Nganjuk, Kertosono. Nah di Nganjuk ini mereka persawahan, jadi orang-orang benar-benar orang dusun. Itu bukan desa dusun. Ada pertanyaan datang ke saya gini. Jadi mereka ini baru mau belajar tentang Kristen, nanya-nanya, tetapi belum sepenuhnya untuk datang ke gereja, tapi datang untuk acara yang saya buat namanya anak desa belajar, ngantar anak-anak mereka. Tapi mereka ke gereja dan ada satu pertanyaan ngomong begini, Bu, apakah orang Kristen itu kalau merayakan Paskah, karena waktu Natal kan tidak ada bebeh ya dipotong, mereka berpikir bahwa itu dipotong pada saat Paskah. Dia bilang, apakah babi dipotong ya Bu waktu pas Paskah? Saya bilang, kenapa? Loh kalau misalnya, dia ngomong begini lah, kalau misalnya di desa ini kita semua jadi Kristen loh Bu ya, terus Ibu mau potong babi enggak? Saya bilang, wah kan kalau potong di desa kan susah, pasti dilarang. Nanti saya bawa dari kota. Loh tapi Bu kalau satu desa bagaimana bawa kotanya? Tenang, nanti saya bawa dalam bentuk packing. Jadi sudah mudah untuk dibawa dari Surabaya. Bagaimana packingnya Bu? Saya bawa dalam bentuk Royco babi. Jadi cuma saset aja, pasti satu kampung bisa dapat. Tapi sampai sekarang belum ada Royco babi. Di sini kalau ada yang punya pabrik bikin bumbu-bumbu gitu mungkin bisa dibuat nanti ya Royco babi. Oke. Ya hari ini saya mau berbagi tentang visi Kristus. Kenapa saya mau berbagi tentang visi Kristus? Karena kita sudah biasa dengan Paskah. Terlebih saya paling senang melihat orang yang pakai emblem atau salib, kalung salib. Senangnya kenapa? Pengen tanya, dia pakai salib kenapa? Apakah hanya untuk menunjukkan bahwa dia seorang Kristen? Atau memang yang pengen gantung aja di lehernya? Karena ada beberapa orang memakai itu hanya sebagai identitas bahwa dia Kristen. Nah jadi kita akan bahas ini dulu. Karena orang Kristen pasti tahu bahwa visi Kristus itu pertama kan ada 3 hal yang penting di dalam Paskah ini. Pertama adalah kematian. Kemudian setelah mati ngapain? Bangkit. Setelah bangkit, naik. 3 hal ini sangat penting. Kita sudah paham ini apa, tapi visi dari 3 poin ini apa? Kita akan belajar itu hari ini supaya kita sama-sama belajar. Kalau nanti kita misalnya merayakan Paskah, kita tahu visi Paskah itu apa. Karena lucu-lucunya sekarang Paskah ada telur. Saya heran sejak kapan kelinci bertelur? Saya juga berusaha mencari tahu kapan kelinci bertelur ya. Semua di mana-mana emblemnya dikasih kelinci terus suruh cari telur. Rabbit eggs. Saya tidak mau menyesatkan anak saya bilang, nah 2 hari ini suami saya bilang ajar anak kita bahwa unggas itu bertelur tapi ada yang melahirkan. 2 hari ini belajar itu anak saya karena jangan sampai di Paskah nanti dia terjebak bahwa kelinci punya telur. Ya, jadi kelinci tidak bertelur. Yang pertama adalah kematian, mati.
visi dari kematian adalah penebusan dan pengorbanan. Jadi ada yang ditebus, ada yang dikorbankan. Jadi visi Yesus di kayu salib itu bukan sebuah kekalahan. Banyak buku yang ditulis oleh orang-orang di luar sana, mereka progresif. Kematian Yesus dianggap sebuah kekalahan. Kenapa? Kalau dia memang Tuhan, dia pasti bisa menyelamatkan dirinya. Kalau dia memang Tuhan, dia buat kematiannya lebih epik. Kayak film-film superhero. Tapi kok matinya konyol? Ini sebuah kekalahan. Bagi mereka yang progresif berpikir bahwa kita ini Kristen. Bagi mereka Kristen ya. Mereka sebut Kristen progresif. Tetapi Kristus tidak seperti ini. Makna dari kematian yang disebutkan adalah kekalahan. Sesungguhnya ini adalah sebuah pertukaran yang disengaja. Kalau sengaja berarti sudah di planning sebelumnya, betul? Ketemu orang, nggak sengaja ketemu, memang nggak janjian. Tapi kalau orang pacaran di hari Sabtu udah janjian jam 7. Ya toh, ceweknya datang jam 6, cowoknya datang jam 8. Besoknya putus, nggak jadian. Ya, jadi ini pertukaran yang disengaja. Ia mengambil alih hukuman, menyerahkan nyawanya agar manusia bisa dibebaskan dari perbudakan dosa. Kenapa kita harus belajar bahasa aslinya? Dalam bahasa asli itu disebut lutron. Mari kita baca dulu ya lutron di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan, lutron, bagi banyak orang. Lutron itu begini, kalau zaman dulu. Kalau perang di zaman dulu, yang disisakan pasti jenderal perangnya. Itu tidak dibunuh, itu dibawa pulang. Tidak akan dibawa kunyuk-kunyuk yang hanya perang-perang di depan, mati itu nggak akan dibawa. Itu pasti dibunuh di tempat. Yang dibawa pulang itu jenderalnya. Setelah dibawa pulang, maka yang menang akan mengirimkan surat meminta lutron. Lutron ini harganya tidak akan sanggup dibayar kalau mereka adalah bukan sebuah negara yang besar dan tidak berpikir bahwa yang mau ditebus ini berharga. Jenderal perang itu berharga. Maka sebuah negara yang kalah akan berusaha membayar lutron ini. Makanya disebut lutron. Jadi bukan hanya sekedar bayar, tidak. Jadi tebusan khusus ini lutron adalah membayar sesuatu yang seharusnya siapapun tidak sanggup bayar, tetapi harus dibayar untuk mendapatkan orang penting ini. Jadi dibayarkan untuk membeli kemerdekaan seseorang. Itu kalau perang. Kalau di zamannya Romawi, misalnya ada seorang dia jadi budak. Ketika dia ingin terlepas dari budak, maka misalnya ada keluarganya bilang, saya mau bayar lutron untuk dia sehingga tuannya akan melepaskan dia, maka itu namanya lutron, dibayar, ditebus. Jadi ada budak baru dilepas, dia tidak jadi budak lagi setelah ada pembayaran lutron. Hari ini siapa budak dalam Alkitab? Kalau bicara tentang visi Kristus. Kalau Kristus membayar lutron ini, yang mau dibayar siapa? Jadi kalau mau pakai salib, itu mengerti tidak salib itu apa? Pengingat bahwa Anda sudah dibayar, kita sudah dibayar. Jangan sekedar mengatakan Anda Kristen, tapi Anda tidak mengerti apa artinya salib. Karena begini, merayakan Paskah adalah merayakan bahwa kita bukan lagi budak. Jadi lutron ini sudah dibayar. Siapa yang sanggup bayar? Hanya Kristus. Seperti ini. Mungkin loh ya. Kalau di dunia ibu Anda disuruh bayar lutron. Nggak bisa. Karena ibu Anda sendiri butuh lutron. Butuh untuk ditebus. Manusia tidak bisa menebus manusia. Karena manusia berdosa tidak bisa menebus manusia berdosa. Artinya gini. Budak tidak mungkin menebus budak. Kalau zaman itu ada yang namanya budak. Dia mau menebus temannya budak. Dia ngomong gini, mending gua tebus diri gua sendiri daripada tebus lo. Tetapi karena Kristus ini berbeda, dia melihat bahwa kita diperbudak oleh dosa, tetapi Kristus tidak berdosa, dia bukan budak. Dia adalah harga yang mahal untuk boleh membayar itu. Ini visi Kristus yang pertama, kenapa ia harus mati. Ada penebusan, ada pengorbanan. Di dalam Galatia, kalau di dalam Galatia 3 ayat 13, itu namanya ada exagorazo. Kristus sudah menebus kita. Nah, menebus ini bukan ditebus gitu aja. Kalau orang di Pegadaian tebus gitu ya. Nah, ini beda. Kenapa? Tebus yang dimaksud dari Alkitab bahasa aslinya Yunani exagorazo adalah bayar dulu, baru dibawa keluar. Jadi kalau exagorazo itu
ada budak di Roma, dia harus dikeluarkan surat, dikeluarkan dari Roma, dibawa ke kampungnya. Itu baru namanya exagorazo. Jadi ketika Tuhan sudah menebus kita, kita dibawa keluar. Keluar dari mana? Dari pasar dosa. Jadi exagorazo adalah membeli sesuatu di pasar. Ditebus bayarannya, dibawa keluar. Di sini ada tidak ibu-ibu kalau belanja di pasar nggak dibawa pulang belanjaannya? Silakan, saya cuma mau beli aja tapi ditinggal di sini. Nggak mungkin, pasti bawa pulang toh. Yesus ada nggak begitu? Saya cuma mau bayar aja tapi nggak mau bawa pulang. Mungkin kalau orangnya terlalu jahat, ya Yesus bilang, nggak usah diambil aja buat kamu, gratis. Nggak mungkin, kita ketika belanja kita bawa pulang. Apalagi kalau ke mall beli baju. Saya mau beli baju 4 lembar, 5 lembar, 10 lembar, tapi saya nggak bawa pulang. Nggak mungkin, pasti bawa pulang. Ketika Kristus membayar kita, kita dibawa pulang. Keluar dari pasar dosa, masuk ke dalam kebenaran firman Allah. Ini yang harus kita pahami dari visi Kristus. Setiap kita bisa menjadi pendeta, setiap kita bisa menjadi Kristen. Tapi ingat, terkadang kita ini lupa kalau kita ini sudah ditebus, bukan lagi ada di pasar dosa. Kadang-kadang kita berbuat hal yang membuat Tuhan sedih. Sudah ditebus kok begini kelakuannya. Gini loh, dosa itu bukan hanya sekedar mencuri, membunuh. Anda melihat orang saja, kemudian Anda dalam hati, kok jelek banget ya orang ini. Saya juga heran, dari mana dalam Alkitab? Maka Tuhan menciptakan orang jelek pada hari ke-7. Nggak ada. Tidak ada jelek di Alkitab loh ya. Tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang Anda jelek, bilang, mana ayatnya? Tidak ada. Tapi apa firman Allah katakan? Engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan dengan tembok. Jadi kalau ada yang bilang Anda jelek, terima saja, bilang, oh maaf, tidak ada ayatnya. Berarti Anda tidak percaya firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Jadi ini visi yang pertama, supaya kita paham dulu. Saya kasih sebuah analogi. Di sini yang suka makan ikan salmon siapa? Mahal ya, mahal. Anak saya dulu suka, terus saya hentikan. Jangan, terlalu mahal. Jadi gini, salmon itu keunikannya, salmon itu bisa berenang melewati hulu sungai, arus batu. Salmon itu bisa lompat loh tinggi. Ketika ada batu dia lompat, sering gitu ya. Dia lompat, dia mencari hulu sungai. Sejauh apapun dia cari, bahkan terkadang badannya terbentur, di sana kemari berbentur, hanya untuk mencari namanya pemijahan. Kalau di dunia perikanan namanya tempat biakan. Nah, pemijahan ini adalah di mana salmon ini merasa di sini aman untuk melepaskan benih ikan-ikan salmon nanti yang akan menjadi penerusnya. Ketika dia sampai di tempat pemijahan itu, kan itu tempat kan khusus. Nggak ada makanan, nggak ada nutrisi. Akhirnya dia apa? Harus mati. Dia mati, kemudian dia membusuk, maka jadi tubuhnya itu menjadi nutrisi untuk seluruh hulu sungai tersebut. Sehingga benih-benih yang tadi banyak di situ jadi salmon gede-gede. Tapi dia harus mati. Kalau dia tidak mati, itu benih yang sudah ada di pemijahan tadi nggak bakal hidup. Dan ketika dia mati pun bukan hanya benih-benih salmon tadi yang memakan tubuhnya yang mati ini. Seluruh ekosistem di dalam sungai itu bisa mendapatkan nutrisi. Hari ini seluruh orang di bumi, bukan hanya orang Kristen, mendapatkan nutrisi dari pengorbanan Kristus. Hanya saja mereka menolak. Makanya ketika mereka menghina Anda dengan iman, Anda doakan. Supaya mereka tahu bahwa sesungguhnya hidup mereka datang dari Kristus. Jadi Kristus mengasihi semua orang, bukan hanya yang ke gereja. Kristus mengasihi mereka yang terus menghina Anda. Mereka yang terus tidak memahami apa artinya pengorbanan. Karena nutrisi itu Tuhan berikan bukan hanya untuk orang Kristen. Ini analogi tentang salmon. Jadi lain kali kalau Anda makan salmon, menangis dulu. Terima kasih salmon. Gara-gara emakmu kami bisa makan kamu, begitu lah contohnya lah. Jadi kita bisa makan karena emaknya mati kan, emaknya mati dulu supaya anaknya bisa hidup. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa yang salmon ini namanya semelparitas. Semelparitas adalah mencari tempat yang sangat terpencil untuk pemijahan sehingga tempat itu bukan tempat yang mudah untuk dicapai salmon. Jadi ada banyak rintangan yang dihadapi sehingga sampai di tempat pemijahan itu kemudian dia mati dan muncullah bibit-bibit salmon ribuan. Ini pengorbanan Kristus. Analoginya seperti ini. Kalau Kristus tidak mati, kita tidak ada. Kita hidup di perjanjian lama. Berapa kali saya katakan kalau kita hidup di perjanjian lama, semua kita badannya putih. Kenapa? Kena kusta. Kenapa? Barusan tadi dia ngomongin orang kena kusta di sini.
Itu ibu itu ada putih di sini, kenapa? Barusan semua, kenapa? Berkusta semua, nggak ada yang tidak berkusta. Kemudian ada yang dosanya gede, besok dimakan tanah tuh orang. Kan perjanjian lama. Tetapi Kristus menghilangkan semua itu. Dengan cara apa? Visi yang pertama tadi adalah penebusan dan pengorbanan. Makanya hari ini apa yang sudah kita miliki, kita harus bersyukur. Bersyukur punya istri. Bersyukur punya suami buat yang sudah menikah. Yang belum menikah, nasibmu, berdoalah supaya dapat jodoh ya. Ada seorang suami, ini 2 orang suami, mereka sedang memuji istrinya. Suami pertama bilang, istriku itu luar biasa, membuat aku susah tidur, dia seperti kopi. Wah kenapa? Ya pokoknya aku pergi kerja aja sudah kangen pulang, itu kayak susah tidur gitu rasanya. Kalau keluar kota susah tidur, ingat istri terus. Wah istrimu berarti luar biasa. Iya dong, dia seperti kopi. Kemudian istrimu bagaimana? Wah istriku juga. Kenapa? Istriku tuh membuat aku diabetes. Kenapa? Dia sering buat kamu makanan manis. Bukan, dia terlalu manis. Ya, ceritanya memuji istri, tapi terlalu ini ya kalau diabetes ya. Jadi bersyukurlah meskipun istri Anda membuat Anda diabetes, dalam arti bukan yang sesungguhnya, bersyukur punya istri daripada tidak, kan jomblo aja nih. Ya, yang kedua dari visi Kristus. Yang pertama tadi kematian, berarti setelah mati ngapain? Bangkit dari kematian. Bangkit itu visi kemenangan dan ciptaan baru. Ini visi kedua. Jadi kalau ada di sini yang pakai kalung salib, ingat Anda ciptaan baru. Kalau dulu mulutnya suka ngomongin orang, berhenti, Anda sudah pakai kalung salib. Makanya berhati-hati, mau tato salib, mau kalung salib. Makanya saya juga heran kalau saya tidak menentang yang namanya tato. Anda mau tato muka Anda boleh. Sekarang esensinya Anda bertato apa? Kalau Anda bertato pakai salib, dengan makna untuk menginjil, saya rasa itu tidak menginjili apa-apa. Tapi makna dari salib itu apa? Makanya kalau anak muda tanya saya, Bu boleh bertato tidak, dosa tidak? Menurutmu? Kalau menurutmu tato itu bagus buatmu dan kamu tidak berdosa, lakukan. Tapi setelah itu apa makna dari tato itu? Kalau itu memang menghidupimu, silakan. Kalau bisa tato di hidungnya, sini. Lumayan kan banyak, ya toh? Makanya ada yang tanya ke saya gini, Bu bagaimana, baru berapa hari lalu, Bu bagaimana kalau perempuan tato alis, dosa nggak? Saya bilang, kenapa? Soalnya nggak ada alisnya, Bu, botak. Saya bilang, masalahnya ibu-ibu zaman sekarang ini lebih hebat menggambar dari Tuhan. Dia merasa Tuhan gambarannya kurang ke atas, sedikit gitu. Jadi ya, tidak dosa lah ya. Mungkin kita lebih kreatif dari Tuhan menggambar alis. Saya nggak bisa. Kalau saya gambar nanti satu ke atas, satu ke bawah. Jadi alis saya ini asli ya. Cuma saya sering potong, suka kepanjangan saya. Ya, kebangkitan itu visi kemenangan dan ciptaan baru. Jadi visi kebangkitan adalah deklarasi mutlak bahwa maut telah dikalahkan. Kalau waktu itu Yesus bangkit tidak menunjukkan dirinya, itu bukan deklarasi. Loh mana nggak ada buktinya? Harus ada saksi mata. Makanya ada bilang, itu dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Harus ada deklarasi. Kenapa orang kuliah harus wisuda? Terus fotonya dipasang segede gaban. Kala-kala foto Tuhan Yesus di rumahnya. Lebih besar foto wisudanya. Kenapa? Itu deklarasi bahwa dia sudah sarjana. S1 fotonya segini. S2 segini. S3 satu komplek penuh. Karena deklarasi. Yesus pun mendeklarasi kebangkitannya menunjukkan diri. Jadi ini deklarasi bahwa maut sudah dikalahkan. Jadi Yesus itu berbeda dengan Lazarus. Lazarus kan dibangkitkan. Tapi dia dibangkitkan dengan tubuh fisik. Berarti dia mati lagi dong. Jadi Yesus hanya mengembalikan dia bonus. Ayah, kamu hidup lagi lah, lumayan. Masih ada waktu ya berbuat baik. Kalau Yesus tidak pakai tubuh fisik lagi. Ini yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Tidak akan mati lagi. Nah kebangkitan tubuh ini jadi tubuh yang tidak dapat rusak. Makanya disebut ciptaan baru. Jadi kalau sudah jadi ciptaan baru, jangan mau dirusak sama iblis. Sebenarnya gini, iblis hanya memberikan kita sugesti bahwa kita rusak. Kita tidak rusak. Anda pernah punya barang, udah nggak bagus, dibuang. Nggak bagus, dibuang. Ada orang beda, sudah rusak serusak-rusaknya masih bisa diperbaiki. Saya beberapa waktu lalu pergi ke sebuah tempat, ada meja. Saya pikir meja itu sangat unik. Saya lihat kenapa meja ini kakinya agak aneh ya. Saya bilang, ini yang di di carve itu? Dipahat. Ini yang dipahat ya.
Oh kenapa Bu? Kok benjol sana benjol sini kakinya ya? Jadi ternyata itu meja kakinya sudah patah, empat-empatnya. Tapi kaki yang satu dia ambil dari pohon mana, ada pentolannya, kaki yang satu dari mana. Jadi saya bilang, oh anu ya, artistik gitu. Tetapi memang ya namanya bukan kayu lurus, jadi miring sana miring sini. Tapi dia bilang, Bu, kan masih bisa berfungsi. Buktinya Ibu bisa minum teh dari meja ini. Oh ya betul. Berarti dia tidak buang meja itu, dia bisa memfungsikannya. Demikian juga dengan hidup kita, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, kita ciptaan baru, tidak akan bisa rusak. Tapi iblis memberikan kita sugesti, engkau rusak, engkau tidak berharga. Ini yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Dalam bahasa Yunani itu namanya anastasis. Kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan. Kebangkitan itu anastasis dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Anastasis itu begini. Ana, dia terletak ya. Jadi dia jatuh ke bawah. Tasis, dia hidup. Jadi ada sesuatu yang dilakukan sehingga terjadi kebangkitan. Jadi menggambarkan tindakan berdiri kembali dari posisi terbaring, kaku ya karena kematian, kemudian ke dalam sebuah realitas kehidupan yang tidak terkalahkan. Ini yang dimaksud dengan anastasis. Jadi bukan sekedar bangun tidur pagi, tidak. Tapi tidak terkalahkan lagi. Jadi anastasis ketika sesuatu yang sudah terbaring mati, bangkit kembali, tapi tidak bisa dikalahkan lagi. Ini makna dari kebangkitan, anastasis. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan, kebangkitan itu tidak ada maknanya. Kalau begini, kalau Anda bisa baca banyak buku. Makanya hati-hati kalau lihat internet ya, kadang-kadang menyesatkan, baca dulu. Baca semua, kadang-kadang ada komentar, ada kutipan-kutipan, itu bukan dari doktrin yang sesungguhnya. Itu sudah menyesatkan. Nah, di sini kita bisa melihat, lebih sering dipakai ya, analoginya ini kupu-kupu. Kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu jadi ulet ya. Uletnya gendut nggak? Gendut kan? Susah jalannya. Saya pernah melihat ulat itu saya pikir punya kaki. Ternyata nggak punya, kan badannya berbulu-bulu gitu. Ternyata dia jalan dengan badannya, dan lama sekali. Saya kan di atas lantai rumah saya tanam tanaman. Saya nemu ulat. Saya memang iseng ya. Saya taruh di bawah lantai. Saya melihat berapa lama dia bisa melewati satu tackle itu. Saya bilang sampai Tuhan Yesus datang nggak nyampe dia. Gini terus, gini lama betul. Mungkin karena dia terlalu gemuk. Badannya kan kayak mentol gitu ya. Caterpillar itu apa sih? Ulet bulu ya. Jadi lama sekali. Kemudian metamorfosisnya adalah dia jadi kukun, kepompong. Dia harus jadi kepompong dulu. Nah, waktu jadi kepompong ini dia harus benar-benar terbungkus, gelap, dan tidak boleh ada satu area pun yang ada udaranya. Jadi istilahnya benar-benar gelap, lembab. Siapa yang sanggup hidup di dalam kepompong seperti itu? Tapi lihat metamorfosisnya setelah itu. Dia mengalahkan yang namanya gravitasi. Jadi waktu dia jadi ulat tadi, dia bahkan jangankan gravitasi, untuk maju aja susah. Tapi ketika dia jadi kupu-kupu, dia mengalahkan gravitasi. Dia bisa terbang ke sana dan kemari. Dia bisa bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Betapa cantiknya kupu-kupu. Anda kalau foto kupu-kupu lihat, kenapa sayap kiri, sayap kanan, sayap bawah itu gambar-gambarnya itu menarik dan unik. Tidak ada yang random begitu. Bahkan sekarang ada gambar cuma dilempar kuas begitu, katanya abstrak. Saya bilang mana bagusnya ya. Tapi bagi mereka itu abstrak, dijual harganya mahal loh Bapak Ibu. Ada yang 50 juta, padahal cuma ada ember diginiin warna gitu. Katanya itu abstrak. Ada yang beli, kenapa? Ya karena yang tuang ininya terkenal namanya ya. Yang tuang cat itu saya juga bisa tuang begitu, tapi ya saya nggak, ada yang beli dibilang ini kok kotor banget ya Bu ya. Ya saya ya nggak tahu, tapi ini kan abstrak gitu. Cuma ya seperti itu. Ketika terjadi metamorfosis, ini yang Yesus lakukan. Visinya tadi menjadikan kita ciptaan baru. Hari ini kalau merayakan Paskah, ingat Anda duduk di sini, di gereja dimanapun, Anda katakan, aku ciptaan baru. Jadi kalau ada yang iblis mengingatkan Anda ke masa lalu, apapun yang pernah terjadi, ingat itu yang lalu. Waktu Anda masih jadi ulat, waktu Anda jadi masih kepompong, hari ini kita ciptaan baru. Tidak ada dari kita yang sempurna. Masa lalu kita tidak ada yang sempurna. Semua pernah berbuat kesalahan. Tuhan tidak pernah bilang, oh salahmu lebih gede, yang ini lebih gede, nggak ada. Apapun yang berdosa sudah ditinggalkan.
Karena kita ciptaan baru. Jadi ini kalau kita lihat dari metamorfosis kupu-kupu, ciptaan baru. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pribadi gini, ada orang kehidupan lamanya katanya dia suka marah-marah, gitu. Sekarang tidak marah-marah. Atau kehidupan lamanya dia suka apa, misalnya begitu. Itu berubah ciptaan baru. Ini hal yang simpel ya, hal yang simpel. Saya pernah konseling suami istri. Mereka bilang mereka mau berbuat perubahan dalam pernikahan mereka, karena biasanya mereka tuh selalu marah-marah terus. Kalau nggak istri marah, suami marah gitu. Kadang-kadang saya juga bilang capek kok tiap konseling itu saja yang di ini ya. Kemudian mereka ada pertanyaan begini, Bu, kami ini kan mau berubah menjadi ciptaan yang baru dalam pernikahan yang baru suasananya supaya tidak marah-marah. Tapi kami punya pertanyaan, Bu. Kenapa Adam dan Hawa tidak diceritakan pernah berantem? Atau mungkin dulu Adam itu takut sama Hawa waktu disuruh ini, dia kan mau marah nggak berani. Saya bilang gini, ingat zaman Adam dan Hawa belum ada uang belanja, jadi nggak berantem. Mau berantem apa? Dia nggak mungkin bilang, yang belikan aku baju pink itu, nggak ada, pakai daun di situ mah. Pakai apa aja kan nggak ada yang mau dibeli. Aku mau kalung, nggak ada, situ ada batu, pakai aja. Terserah mau apa, kan tidak ada yang dituntut, jadi tidak berantem. Demikian juga dengan Adam, mau minta makan apa? Mah aku mau makan. Dinosaurusnya segede itu, potong aja sendiri. Misalnya gitu kan zamannya. Kalau zaman cerita anak-anak katanya di zaman Adam ada dinosaurus. Saya bilang, aduh nak, kamu disesatkan. Ya, kalau dinosaurus ada di zaman Adam, bayangkan Adam segede apa, gitu loh. Ya, jadi tidak ada berantem karena akan menghabiskan perjanjian lama dalam Kejadian 1 hanya soal Adam dan Hawa berantem. Adam bisa bilang, alismu ketinggian yang sebelah. Kan Hawa bisa bilang, nggak ada kaca sih gitu ya. Makanya pergi ke sungai situ misalnya gitu berantemnya. Tapi itu tidak dibahas. Kenapa? Bukan hal penting sebenarnya. Karena soal marah tidak marah, kalau kita sudah ciptaan baru, kita bisa menguasai emosi. Ini visi yang kedua ya, supaya kita tahu visi yang kedua itu adalah kemenangan dan ciptaan baru. Kemenangan dalam hidup kita hari ini, kita menang dari kebiasaan lama. Kebiasaan lama Anda apa? Kita harus menang dari sana. Apa yang selalu kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, kita menang dari sana. Itu makna yang kita bisa jalani hari ini dalam hidup kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya nggak jadi 3 jam ya Pak ya, kasihan nanti pulangnya. Tadi kan katanya 3 jam gitu Pak. Nah yang ketiga, setelah mati bangkit lalu naik. Kenaikan ke surga, ini adalah visi penobatan dan otoritas. Ada yang bertanya, kenapa Yesus gak di bumi aja? Jadi semua bisa lebih enak. Saya bilang begini, selama Yesus di bumi aja, Yesus gak pernah ke Roma. Lah terus kalau Yesus hari ini ke Israel, kapan datang ke Surabaya? Semua gereja pasti ngundang. Pasti yang paling bisa ngundang yang duitnya gede. Lah yuk coba, bayar pesawatnya, hotelnya, coba. Kita yang di sini, Bapak bisa Pak? Nggak bisa Pak. Benar kan? Dan Tuhan sudah tahu kalau Yesus ada di bumi, ini gereja berantem, siapa yang duluan undang? Yesus. Makanya dibuatlah yang namanya penobatan, harus di tahta yang paling tinggi yang tidak bisa tersentuh oleh siapapun. Jadi visi kenaikan Yesus itu bukan sekedar pergi, meninggalkan bumi, seperti yang dikatakan beberapa orang yang kecewa, kenapa Yesus pergi meninggalkan kita, dibuat kita menderita dan segala macam. Tuhan tidak pergi, tetapi melainkan sebuah penobatan yang namanya enthronement. Jadi dia diletakkan di tahta yang paling tinggi, ia naik menduduki tahta ini. Analoginya gini, seperti elang. Kenapa elang selalu bertelur di atas gunung batu yang paling tinggi? Dia akan berada di sana karena di tempat itu tidak ada predator yang akan memakan telurnya. Kemudian dari atas bukit batu itu, kalau misalnya anak-anak elang sudah mulai terbang ke bawah, dia tetap di sana. Kenapa? Matanya bisa melihat ke seluruh area. Karena jika ia melihat anak-anaknya terancam, dia akan menukik ke bawah dan akan mengalahkan musuh. Jadi dari sana otoritasnya ada untuk melihat siapa yang berani menyentuh anak-anakku. Aku akan menukik ke bawah dan mengalahkan mereka. Jadi hari ini ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, demikian Roh Kudus menjaga kita hari ini. Jadi hari ini jangan pernah takut setan. Setan yang takut Anda. Kenapa? Anda lebih berkuasa. Setan itu gak punya kuasa. Makanya ya anak-anak cewek takut. Kenapa? Ada itu. Apa?
ada anu apa? Ini pokoknya itu apa? Kenapa takut? Apalagi kalau apa namanya di desa itu mereka kan kalau ada ditabrak sapi, katanya saya pernah doain loh, datang orang-orang yang tidak percaya, Bu doakan saya, kenapa saya ditabrak sapi, kenapa? Sapinya kena apa mereka sebut bahasa Jawa itu ada setannya gitu. Terus kalau sapinya nggak mau makan, ada setan apa? Saya bilang, banyak sekali ya setan di sawah-sawah ini. Nah, tapi kenapa kita takut? Karena sebenarnya kita tidak tahu bahwa otoritas yang paling tinggi sedang melihat kita ke bawah. Tidak ada yang dapat menyentuh kita. Inilah kenapa di dalam Kisah Para Rasul itu disebut hupso. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Mari kita baca. Dan sesudah ia ditinggikan, hupso, oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Hari ini siapa yang menerima Roh Kudus? Kita semua. Ada pertanyaan. Ini doktrin. Bu, kalau jadi Kristen tapi belum bisa berbahasa roh, udah terima Roh Kudus tidak? Sudah. Bahasa roh adalah karunia. Kejarlah karunia itu. Tapi setiap orang pasti diberi karunia. Mungkin tidak berbahasa roh. Mungkin karunia Anda ada yang lain. Apa? Anda bisa mengasihi. Apalagi karunia yang lain. Mungkin di Alkitab ada berapa karunia? Waduh, saya mengajar jadinya. Ya, di dalam Alkitab ada sesukanya hati. Ada banyak karunia. Tetapi jangan kita melihat hanya di situ. Anda saja bisa berbagi roti kepada teman Anda. Itu sudah karunia loh. Karunia mau berbagi loh. Anda saja mau melihat teman itu susah, Anda mau menolong, itu karunia loh. Anda bisa bernyanyi di sini meskipun suaranya kuncinya A, Anda di C, itu karunia loh. Karunia berani menyanyi di depan. Kunci A di Aceh, nggak apa-apa, yang penting berani. Kalau di desa-desa begitu, karena nggak ada orang lain lagi. Saya pernah ke desa, nggak ada pemusik, hanya ada satu penyanyi, saya main musik, saya ganti kunci entah berapa kali. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, ini kuncinya kemana-mana. Tapi ya sudah, yang penting dia mengakhiri 5 lagu. Dengan luar biasa, dan saya yang membutuhkan hadirat Allah yang luar biasa. Jadi saya main, tung, ya gitu. Nah itu dia punya karunia untuk melayani, meskipun dia tidak menyadari bahwa suaranya itu kemana-mana, ya sudah lah, yang penting hatinya. Nah ini yang harus kita lihat, bahwa hupso ditinggikan supaya ada otoritas. Kalau tidak ada otoritas, hari ini kita punya otoritas dari mana? Kenapa Anda berani ngusir setan? Kenapa Anda berani menghardik sesuatu di dalam nama Yesus kalau tidak ada otoritas? Otoritasnya dari Kristus. Kenapa bisa ada? Karena dia sudah hupso, sudah ditinggikan. Yang punya otoritas pasti yang tinggi. Otoritas negara siapa? Presiden. Otoritas daerah siapa? Gubernur. Kalau kota, wali kota, selalu ada otoritasnya. Otoritas di rumah siapa? Suami, meskipun kadang-kadang istri. tergantung ya. Kalau suaminya pergi keluar kota, otoritas istrinya. Ngurusi anak-anak ya, marah-marah gitu. Ya, ini yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, hupso. Jadi makna hupso ini diangkat, ditinggikan, dimuliakan. Nah, ini adalah bahasa proklamasi kerajaan. Jadi kalau di dalam sebuah kerajaan ada pemilihan raja atau pangeran, itu ditahbiskan, itu namanya hupso. Jadi bukan hanya Anda naik tangga itu hupso, tidak. Itu tidak bisa dipakai ketika Anda naik tangga atau ke lantai keberapa Anda hupso, tidak. Ini hanya dipakai untuk mendeklarasikan seseorang naik tahta. Jadi hupso ini dia ditinggikan, mau jadi raja kah, jadi pangeran kah. Nah ini kata-kata yang dipakai. Jadi ini tadi yang menjadi visi Kristus. Yang ketiga, kenapa ia harus naik ke surga? Dia dinobatkan menjadi otoritas tertinggi. Dan oleh karena itu hari ini kita punya otoritas ketika kita berdoa. Di dalam nama Yesus disembuhkan. Sembuh, kenapa? Ada otoritas. Di dalam nama Yesus dipulihkan, ada otoritas. Di dalam nama Yesus diubahkan, ada otoritas. Bahkan ketika Anda berdoa untuk kemiskinan, ada otoritas. Kemiskinan dipatahkan dalam nama Yesus. Bekerja, kenapa? Ada otoritas. Tuhan tidak pernah merancang seseorang menjadi miskin. Meskipun ada orang miskin. Tergantung melihat kemiskinannya dari mana dulu. Kalau miskin tetap bersyukur kepada Tuhan, dia adalah orang kaya. Kenapa? Kaya akan ucapan syukur. Dia makan nasi sama sambal pun dia masih bisa bersyukur. Ada orang merasa dirinya miskin karena hanya makan ikan asin. Saya bilang, masih untung kamu ikan asin. Saya pelayanan di Gresik. Saya beritahu, saya menutup dan cerita ini. Ibu ini ditinggal, bahkan matanya kabur. Dia tidak punya botol minum. Dia kumpulkan botol aqua, dia
tampung air hujan. Saya ke sana, ada uget-uget di dalam ini, di dalam botolnya. Saya bilang, saya nggak bisa bahasa Jawa, jadi saya bawa penerjemah, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bilang, Mbak, ya kok ini kok minumnya begini? Yang ngambil dari air hujan, dimasak enggak? Nggak tahu masak, nggak bisa lihat api. Kemudian saya bawa air galon, saya kasih kayak ember untuk air dia masak atau apa. Anda tahu dia punya panci masak air, masak semua, satu panci untuk masak segalanya. Jadi bentuknya itu nggak karu-karuan. Saya bilang, ini masak air di sini, makanya airnya butek. Karena setelah masak nasi, dia masak air. Anda bisa bayangkan, dia minum air apa. Dan kemudian saya bilang, Tuhan Yesus, dia sudah percaya. Jadi dia ditinggalkan anak-anaknya karena dia menjadi Kristen. Nah, kemudian ya udah ditinggalkan begitu aja di gubuk-gubuk yang hanya terbuat dari gedek gitu. Lalu saya bilang seperti ini, Ibu, jadi tiap hari makannya dari mana? Ada aja yang kasih. Dipelihara sama Tuhan. Tapi ibunya sakit tidak. Jadi saya pernah bawa dokter ke sana untuk cek. Tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol, tidak ada penyakit apapun. Dia cuma bilang, belikan saya tongkat ya Bu. Oke, karena memang dia sudah 90 berapa gitu, dia sampai dia hanya butuh tongkat. Tapi lucunya ketika saya beli tongkat, dia jalan-jalan di desa itu, aku dibeliin tongkat. Saya bilang, loh Bu, bukannya dipakai loh. Tiba-tiba kakinya jadi enak jalannya. Saya bilang, Bu, ini antara mujizat dan saya juga capek-capek jauh-jauh bawa tongkat, malah diangkat-angkat. Benar. Dia keliling-keliling kampung itu hanya bilang, aku dibeliin tongkat. Tapi ini kasih karunia Tuhan, kenapa dia bisa bersyukur? Dia di rumah gedek, dia minum air yang ada uget-ugetnya, nggak mati loh, nggak sakit loh. Karena dia bersyukur, ada Tuhan yang memelihara dia setiap hari. Ada aja beras, ada aja sabun. Saya kasih dia uang 5 ribuan berapa gitu supaya dia bayar. Besok saya balik 2 hari lagi, saya bilang, uangnya mana Bu? Ada anak-anak masuk ke tempatnya, diambili duitnya. Kasihan toh, saya belikan biskuit, saya bilang, mana biskuitnya? Oh, arek-arek, no, diambili. Saya bilang, ya sudah. Mau bilang apa? Karena dia memang rumahnya gedek dan dia uang yang saya kasih ternyata dia ditipu, katanya mau direnovasi tempatnya. Saya kasih 500 ribu, ternyata yang katanya renovasi, dia dikasih pintu dari bambu untuk digeser. Katanya renovasi itu 300 ribu. Saya bilang, ya ampun, orang tua begini matanya sudah burak masih ditipu gitu loh. Tapi ibu ini marah tidak? Tidak, dia bilang nggak apa-apa, kalau itu buat dia kenyang ya bagus. Toh juga tiap hari saya ada yang kasih makan. Itu namanya kaya, bukan miskin. Kalau dilihat dari mata fisik, miskin. Kenapa? Tinggal di gedek, nggak ada kamar mandi. Saya bilang, mandinya di mana? Di mana aja nanti, pokoknya di situ bisa mandi, sembunyi di pohon. Hah? Ya karena sudah tua. Siapa mau lihat orang tua mandi? Dia kan kalau di desa kan mandi masih pakai sarung kan, siram-siram kecil-kecil nggak pakai sabun, selesai gitu. Jadi hari ini kalau kita masih bisa mandi, punya kamar mandi, punya rumah, bersyukur. Kenapa? 3 visi Kristus itu sudah membuat kita berkemenangan dalam hidup kita. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pernikahan, dalam apapun, kita orang-orang yang berkemenangan. Karena visi Kristus sudah terrealisasi dalam hidup kita. Bukan akan loh ya, sudah. Hari ini kalau sudah terrealisasi, apa yang kita lakukan? Itu yang penting. Jadi hari ini perenungan buat kita sebelum Paskah. Kalau kita merayakan Paskah nanti, jangan bicara soal kelinci dan telur. Tapi pikirkan, apa yang sudah kita lakukan untuk bersyukur karena 3 visi ini yang sudah terrealisasi. Lakukan itu dalam hidup pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Karena saya percaya, dari hidup kita sesungguhnya, kita bisa menginjil siapapun. Tidak harus pergi ke desa seperti saya setiap minggu. Anda lihat tetangga Anda saja, Anda sudah bisa menginjil. Lakukan visi ini, teruskan visi Kristus ini. Bukan berarti kita harus mati, tapi kita mati di dalam dosa supaya visi Kristus terus bisa kita lakukan. Jadi hari ini setiap gereja, mari kita punya visi yang sama. Kita punya visi menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita punya visi menjadi ciptaan yang baru. Kita punya visi memiliki otoritas di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.